persoalan kehidupan sosial, politik, ekonomi di negeri yang mayoritas muslim tetapi minoritas dalam penguasaan politik, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam. Dan umat Islam di negeri ini adalah umat yang kacung, umat yang tersandra, umat yang hilang kekuasaan, umat yang terhinakan, umat yang terzalimi sebagaimana amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islami illa semua wala minal qur'ani illa darsu. Satu masa akan datang kepada umatku di mana umatku ini yang ada hanyalah identitas bahwa dia Islam, tetapi sesungguhnya meaningless dari pikiran dan hati nurani keislaman. Siang-siang begini ini suasana semakin panas dan semakin menimbulkan adrenalin intelektual kita. Ya, pembicara hari ini kan bukan seorang akademisi atau pembicara kaleng-kaleng kan. Ini pembicara seperti Bung Ahmad Hazinuddin, Bung Faisal Azega, Bung Aziz Yanur. Ini kan orang-orang yang memiliki kompetensi dan integriti, dan orang seperti ini perlu banyak di Republik ini. Saya sepakat pada statement terakhir dari Bung Aziz tadi, mengatakan kuantitas itu kualitas jauh lebih penting dari kualitas. Ya, jadi quality itu lebih penting dari quantity. Banyak kasus-kasus peradaban di dunia ini, kelompok yang mayoritas itu bisa dikalahkan oleh kelompok minoritas, tapi memiliki integriti dan kualitas dan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ambil contoh perang Mu'tah, 70 ribu pasukan melawan 200 ribu pasukan Romawi dipimpin oleh Panglima Perang Khalid bin Walid dan Ja'far As-Sadiq dan beberapa panglima perang, ada 4. Tapi bisa menang karena memiliki kualitas keimanan. Nah, apa relevansi cerita ini dengan diskusi kita hari ini? Kita sedang mendiskusikan seorang Rocky Gerung, ya, yang sebagian orang mengatakan Rocky Gerung ini sebagai simbol sebuah perlawanan perubahan dari kejumu dan berpikir demokrasi. Ya, semacam the silent breakers, manusia pemecah kebisuan, kebuntuan, kesepian, dan Rocky Gerung tampil sebagai monster, sebagai martir dalam pikiran-pikiran yang kritis dalam mensikapi rezim ini. Terlepas setuju atau tidak setuju dengan pikiran beliau ini, tetapi bagi saya, orang seperti Rocky Gerung ini perlu banyak di negeri ini, ya, yang memiliki pikiran kritis, apakah kita setuju atau tidak, tetapi yang apa yang dilakukan selama ini, apakah beliau ini bermain di balik layar istana atau bagaimana seperti disampaikan oleh Bung Faisal Azegab, saya tidak memiliki referensi sejauh itu. Tetapi masyarakat, khususnya masyarakat di daerah, ya contohnya tadi ya, banyak orang akademisi ketemu dan semuanya respect dengan apa yang dilakukan oleh Bung Rocky. Bung Rocky ini sebagai sebuah simbol dan mewakili lidah rakyat Indonesia dari sebuah akumulasi kemarahan, kesumpekan, ketidaknyamanan dengan rezim yang ada sekarang. Dan semacam penyambung lidah dari sebuah kegelisahan intelektual dan
Tidak semua orang bisa menyampaikan secara telanjang, secara kritis seperti ini. Banyak profesor di negeri ini, ya, menurut saya ya bisa dihitung jari lah, yang memiliki semangat perlawanan, semangat pemberontakan. Ya, ada seorang ulama Habib Rizik, akademisi seperti Faisal Basri, Risa Radi, perlu orang-orang seperti ini di negeri ini. Ya, sebagai penyeimbang dari hegemoni negara yang sok benar sendiri, yang sok memiliki kebenaran tunggal. Ketika di luar negara tidak ada lagi sebuah kebenaran. Ini berbahaya dari sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Nah, fenomena new authoritarianism, no neo otoriter sekarang ini kan semakin telanjang yang dipertontonkan oleh rezim ini. Ya, pembonsaian, kritikan di kampus, ngomong di koran, di media, harus hati-hati dengan undang-undang IT yang macam-macam itu. Nah, negara ini sudah mengalami satu implosi demokrasi, sudah mengalami degradasi, sudah mengalami satu eh, penurunan kualitas demokrasi sebagaimana yang banyak yang ditulis oleh penulis asing. Indonesia bukan uh, meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi mengalami backsliding of demokrasi. Dan saat ini Indonesia sedang dikepung apa yang disebut dengan black market of demokrasi, pasar gelap demokrasi. Saya masih ingat apa dikatakan oleh Bung Faisal Assegaf bahwa partai politik sekarang ini ya sudah semacam barak-barak yang dikuasai oleh para komando, para elit, dan partai politik bukan lagi menjadi satu representasi dari sebuah pertarungan kepentingan ideologi rakyat, tetapi lebih menjadi peternakan feodalisme politik atau politik dinasti. Peternakan politik famili ini yang terjadi dan sulit untuk kita membantah. Dan diperkuat oleh argumen Profesor Dan Slater. Indonesia itu sudah mempraktekkan partai-partai politik itu seperti layaknya korporasi menjadi kartel. Ini yang terjadi hari ini. Nah, kawan-kawan semua, terlepas apa yang disuarakan oleh Bang Rocky Gerung selama ini, perlu kita apresiasi dan perlu kita dukung. Saya tidak memiliki nyali sehebat Bang Rocky Gerung. Banyak orang pintar di negeri ini, tapi tidak memiliki nyali. Banyak orang nyali, tapi tidak memiliki otak yang cerdas. Dan Rocky Gerung ini memiliki kedua-duanya. Apakah Rocky ini peliharaan istana atau dimain di layar atau dia peliharaan bin, kita tidak tahu. Tetapi yang ditangkap oleh masyarakat hari ini, Rocky Gerung dianggap sebagai simbol perlawanan dan menjadi the agent of social change. Ya, menjadi agen sebuah perubahan di tengah situasi politik yang semakin jumut sekarang ini. Dengan adanya kasus yang sudah turbulen sekarang ini, maka isu-isu praktek korupsi BTS, skandal korupsi para pejabat, itu sudah menjadi hilang. Artinya energi politik bangsa ini habis tertuju kepada Rocky Gerung. Jadi orang tidak lagi bicara soal korupsi, soal maling, soal bandit, soal bajingan. Nah, itu sudah diwakili oleh Rocky Gerung. Jadi Rocky Gerung ini kayak malaikat pembawa wahyu. Ya, dengan diksi kata bandit, bajingan, sontoloyo, segala macam. Ya, jadi sebetulnya masyarakat ini juga paham, bisa mengucapkan budget, bandit, bajingan. Dan jangan lupa, istilah bajingan itu pertama kali yang viral itu diucapkan oleh Haji Sukran Makmun.
Ya kalau saya ke Madura, istilah bajingan itu ya orang Madura itu sangat marah luar biasa. Bajingan, ya coba jalan-jalan ke Madura. Saya ini kan dari Pulau Masalembo yang mayoritas etnis Madura kan di sana. Ya, kamu tuh bajingan itu pasti marah orang-orang Madura kan. Tetapi Rocky Gerung masih bisa memberikan sebuah interpretasi substansi makna bajingan ini. Ya, oke, saya tidak memperdebatkan soal Rocky Gerung ini masuk di dalam wilayah delik aduan atau apa sih Bung Ahmad Hazinuddin. Tapi saya ingin melihat apa yang diucapkan oleh Rocky Gerung selama ini itu mewakili kebencian, kemarahan atau the flaring up of social anger. Jadi mewakili ledakan kemarahan masyarakat. Ya, saya melihat itu. Ya, Rocky Gerung semacam satu katalisator menyampaikan pikiran-pikiran kritis yang ada di dalam hati dan pikiran rakyat Indonesia. Tentu saja orang-orang yang dekat dengan kekuasaan istana atau para buzzer tempurung itu kan, itu marah mendengar seperti ini. Ya. Atau yang sok relawan Jokowi, ya, yang merasa paling memiliki negara. Ini kan buzzer ini kan kita lihat si Benny Hamdani itu kan merasa paling memiliki negara kan, paling nasionalis, paling membela presiden. Ya, sepertinya yang lain ini bukan presidennya bukan rakyatnya Jokowi gitu ya. Seperti dialah pemilik tunggal presiden gitu ya. Membela mati-matian. Ya, coba kita lihat tuh videonya itu. Ya, menghina kepala negara, menghina presiden, menghina Jokowi. Itu yang melaporkan Rocky Gerung tuh sama namanya Benny Hamdani atau Ramdhani siapa ya. Nah, jadi seakan-akan mereka inilah yang paling Indonesianis itu, yang paling Jokowis, yang paling nasionalis ya. Yang lainnya ini kan kayaknya nggak nasionalis gitu ya. Jadi lepas dengan hubungan-hubungan emosional kenegaraan yang mereka lah yang seakan-akan menjadi pahlawan yang melaporkan Rocky Gerung ya. Jadi muncul satu kemarahan. Padahal Jokowi santai-santai aja kan. Jadi ini yang nggak benar ini ya. Nah oleh karena itu Cak Selamat ya. Saya selalu bilang jangan di negeri ini ada yang paling merasa Indonesia, paling mengindonesia, ya, paling nasionalis, ya. Yang lainnya nih kayaknya tidak tahu nasionalis, tidak tahu Pancasila, tidak tahu NKRI, ya, khususnya orang-orang yang kelompok yang dekat dengan kekuasaan ini. Ya maaf saya kadang jijik saya lihat seperti itu ya. Seakan-akan dia yang paling memiliki hubungan emotional attachment dengan negara ini. Ya, seakan-akan kita ini di luar kedekatan kekuasaan itu tidak merasa paling Indonesia ya. Jadi saya nggak sepakat lah dengan seperti ini. Kita ini semua ada bangsa, ini negara demokrasi harus dipahami. Indonesia ini negara demokrasi. Dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi, semua negara warganya berhak punya hak yang sama untuk bicara. Tidak ada blocking opportunity for others. Ya, tidak ada memblok orang-orang yang mau ngomong. Lo aja yang merasa pintar, yang merasa nasionalis, yang merasa NKRI, karena Anda kebetulan dekat dengan kekuasaan. Itu nggak bisa. Kalau patron Anda itu sudah bubar, ya, kalau cantolan kekuasaan itu udah ambruk, sudah selesai, mau kemana? Ingat pengalaman Soeharto. Soeharto sebagai the man of patronage. Nah, ketika Soeharto ambruk mengalami crackdown, kemana pengikut para follower ini semua? Dan ini akan terjadi juga pada pengikut-pengikut Jokowi ini yang merasa paling Indonesiawi, yang merasa paling NKRI, yang paling merasa paling nasionalis. Mereka juga akan menjadi sapu lidi yang berantakan ketika pengikat sapu lidi itu
sebagai the mind of patronage itu bubar. Dan ini akan terjadi. Ini hukum sejarah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hukum sejarah akan dipergilingkan. Kekuasaan Jokowi akan berakhir. Ya, apakah berakhir ditumbangkan oleh rakyat atau berakhir bagaimana caranya? Nggak tahu. Jadi janganlah merasa terlalu overconfidence, ya, mengkritik, umpamanya Bung Faisal Assegaf mengkritik rejim ini dianggap tidak nasionalis, anti pemerintah, begitu juga Ahmad Hasanuddin. Nggak bisa orang diperhadap-hadapkan seperti itu. Jangan sampai merasa orang ada yang paling memiliki otoritas kebenaran tunggal. Nggak bisa. Ini jahat yang seperti ini. Kita sama-sama pewaris negeri ini. Kita memiliki hak yang sama. Jadi hati-hati sekarang nih orang-orang yang lagi sedang berkuasa, para follower-follower rejim ini, jangan sosok arogan, ya sedikit-sedikit laporin orang, ya. Ya saya juga yang para vokal-vokal saya nggak dengar juga. Siapa sebetulnya mereka ini aktivis 98 atau aktivis apa? Kita nggak pernah kenal juga ini. Ya, tiba-tiba sok jadi pejuang. Ya saya bukan soal membela-bela Bung Rocky Gerung ya. Ya, ini kalau ini dibiarkan begini sedikit ngomong orang dilaporkan. Ngomong di kampus dicegat. Ngomong memberikan kuliah secara kritis ke mahasiswa dianggap provokasi. Ya, bicara Islam sedikit dianggap intoleran. Dianggap radikal. Ya, dianggap HTI, HPI, khilafah. Gimana negara demokrasi seperti ini? Jadi perlu memang sebuah gerakan revolusi sosial di negeri ini. Gerakan Ghazwatul Fikr. Karena masyarakat sekarang ini mengalami apa yang disebut dengan fragmented society. Masyarakat sudah terpecah belah. Ya, kalau dulu zaman-zaman tahun 98, kita tanya kepada rakyat, kepada mahasiswa, lo musuh kamu siapa? Mahasiswa bilang, musuh kami Orde Baru. Soeharto harus tumbang. Itu kalau kita tanya mahasiswa. Tahun 98. Coba kita tanya mahasiswa. Siapa musuh kamu sekarang? Mereka diam. Bisa pendukung rejim ini. Kalau dulu hampir kalau tanya di kampus siapa? Musuh Anda. Ya Orde Baru. Soeharto harus tumbang. Sekarang nggak bisa. Bisa saja lawan ngomong kita ternyata tidak sama dengan channel frekuensi kita. Ternyata pendukung orang sebelah. Waduh, kita nggak sadar. Oh, ternyata pendukung yang sebelah. Wah, kita sudah berbubui diskusi bahwa si A ini yang layak menjadi presiden, memiliki kemampuan integriti, memiliki struktur pikiran yang jelas. Ternyata beda. Mereka dukung yang sebelah. Nah, kita nih harus hati-hati juga sekarang nih. Adinda Faisal Assegaf. Jangan kita bilang lawan, ternyata lawan kita, Pak. Beda zaman tahun 8. Saya ini aktivis 88, Pak. Saya di Jogja tinggal. Semua pikiran kita adalah Soeharto's government must crack down. Sekarang kita nggak bisa ngomong begitu. Karena mereka juga banyak pendukung rejim yang sekarang ini. Dosen-dosen juga banyak pendukung rejim sekarang ini. Sekarang ini orang semua cari selamat, Pak. Bukan selamat Sugianto. Mencari selamat. Oleh karena itu saya juga hati-hati ngomong sama dosen ya. Apalagi dosen-dosen plat merah kan.
Ya, saya ini banyak juga orang nggak suka sama Uhaib ini. Ya kan Pak Uhaib ini ngomong, ngomong, nulis buku dah isinya nuansa kebencian sama rejim ini. Saya nggak benci Jokowi, saya bilang. Saya benci dengan kebijakan yang tidak jelas ini, saya bilang. Saya benci dengan kebijakan dengan soal IKN. Nah, jadi kita nih nggak tahu lagi nih. Mas Ahmad, mana lawan maka mana kawan. Nggak jelas kita ini. Ya. Kalau zaman dulu tahun 80 jelas. Musuh kita Soeharto harus tumbang. Coba Anda teriak di tengah jalan itu. Musuh kita Jokowi, Anda ditangkap. Karena belum tentu yang mendengarkan di warung-warung kopi itu menginginkan Jokowi lengser. Ya, jadi inilah salah satu tipe namanya fragmented society. Masyarakat yang sudah tercerai-berai. Ya, masyarakat akhirnya mencari patron-patron baru, mencari idola baru, mencari kepemimpinan baru. Ada semacam kehilangan di dalam panggung sejarah kita ini. Ada sesuatu yang hilang di dalam negeri kita ini. Oleh karena itu, marilah kita mengkonsolidasikan pikiran kita. Bang Faisal Assegaf di Jakarta, Bang Hazinuddin di Jakarta, Cak Selamat Sugianto di Surabaya, saya di daerah di Kalimantan. Mari kita sharing informasi, membangun sinergi kekuatan, membangun channel frekuensi yang sama, bahwa ada sesuatu yang salah di negeri ini, yang perlu kita sama-sama diskusikan, kita bicarakan. Kita kumpulkan energi positif kita sebagai anak bangsa. Ya, kita syukur. Seperti hari ini kita siang-siang mestinya kita santai, tiduran, rokokan. Kita kita masih ngomongin Rocky Gerung, ngomongin Jokowi, ngomongin negeri, ya. Mestinya enak-enak kita istirahat ini, Cak Selamat. Tapi inilah keterpanggilan kita sebagai bagian dari manusia ulul albab. Ya, kalau kita tidak lagi konsen dengan persoalan umat dan negara, apa kata Nabi? Malam yahtamma bi amril muslimina falaisa minna. Wahai umatku, kalau Anda tidak memiliki komitmen dan keperhatian kepada urusan umat Islam, falaisa minna, itu bukan umatku. Di sini yang dimaksud ihtama adalah persoalan politik, ekonomi, sosial. Ini luas sekali. Malam yahtamma bi amril muslimin, urusan-urusan umat Islam. Dalam konteks hari ini yang kita bicarakan, yang tidak ada henti-hentinya, adalah persoalan kehidupan sosial, politik, ekonomi di negeri yang mayoritas muslim tetapi minoritas dalam penguasaan politik, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam. Dan umat Islam di negeri ini adalah umat yang kacung, umat yang tersandra, umat yang hilang kekuasaan, umat yang terhinakan, umat yang terzalimi, sebagaimana ramalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa darsuhu. Satu masa akan datang kepada umatku, di mana umatku ini yang ada hanyalah identitas bahwa dia Islam, tetapi sesungguhnya meaningless dari pikiran dan hati nurani keislaman. Yang kedua, Quran itu sudah kehilangan makna substantif, tapi yang adanya tulisan. Inilah tipe umatku, di mana angin bertiup, di situlah buih bertiup. Dan apa yang diprediksi oleh Rasul sebagai seorang pucuk loh, ya. Dan saya kira Alvin Toffler belajar dari ramalan Nabi Muhammad itu di switch gelombang ketiga. Umatku akan menjadi hidangan makanan diperebutkan di atas meja. Dan di hari ini umat Islam ini memikul beban sejarah. Kita sedang di atas meja yang diperebutkan oleh bangsa yang lain. Dalam konteks Indonesia, umat Islam mayoritas diperebutkan oleh para oligarki internasional, baik itu oligarki Cina, dan kita memiliki kekuasaan sumber daya alam. Dan kita secara tidak sadar, wahai umat Islam, penuhilah masjid, sholat jamaah, banyaklah Anda baca selawat dan istighfar, tapi satu yang Anda harus nggak boleh miliki, Anda jangan memiliki kekuasaan. Karena sekecil apapun kekuasaan itu akan menentukan kebijakan.
Ini yang tidak pernah kita paham. Jadi kita sibuk sekedar ibadah ritual, ibadah mahdah. Masjid penuh, pengajian penuh. Tetapi kita tidak memiliki feeling politik, tidak memiliki politik kekuasaan. Ini yang apa dikatakan oleh Sayyidina Ali tadi dikutip oleh Bung Aziz. Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batilu binizam. Kebatilan yang terorganisasi dengan baik akan mengalahkan kebenaran tapi tidak memiliki organisasi yang baik. Tidak memiliki struktur kekuasaannya. Hari ini apa diucapkan oleh Sayyidina Ali itu berlaku hari. Umat Islam yang mayoritas tapi kita menjadi kacau. Nah, kawan-kawan semua, saya kira refleksi hari ini, ya, satu refleksi ungkapan dari anak bangsa yang memiliki komitmen. Ngomong begini saking mencintai negeri ini. Kalau kita tidak mencintai Cak Selamat negeri ini, ngapain ngomong berbusa-busa begini? Digaji enggak, ya? Habis energi kita ngomong. Tapi ini bukti bahwa kita ini memiliki komitmen. Kita masih mau ngomong. Bung Faisal, yuk lanjutkan. Jangan berhenti ngomong Anda. Anda adalah aset, Anda adalah seorang pemikir di negeri ini. Anda memiliki resonansi intelektual dan orang membaca semua pikiran Anda, termasuk di Kalimantan. Oke, terima kasih. Saya kira sudah jelas semua apa yang sudah kita diskusikan, bahwa kekuasaan ini memang harus selalu dikritisi, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung, ya, saya sepakat sebetulnya dengan Bung Faisal Assegaf, ya. Ya, ini kan persoalan ideologi, akidah, ya, menjadi satu lokomotif menggerakkan hati dan pikiran kita, ya. Saya sepakat dengan itu, ya. Tetapi oke lah, biarlah Bang Rocky Gerung itu bermain dengan ritmenya sendiri, dengan gayanya sendiri, ya. Karena masing-masing orang itu punya style sendiri. Bang Faisal Assegaf juga, Cak Selamat Sugianto, Bang Ahmad Hasanuddin juga. Biarlah, ya. Tetapi begini, biarlah sesama sopir ini jangan saling menikung di tengah jalan. Ya, kalau perlu bisa biarlah saling memberikan kode bahwa oh di sana ada penumpang, ya. Karena apa? Kita ini butuh gerakan civil society, gerakan orang di luar negara. Ya, perlu kita perkuat itu. Oleh karena itu kita membangun sinergisitas saja. Membangun dukungan moral intelektual kita. Saling men-share, membagi. Ya, karena kita ini sudah kecewa semua dengan rejim yang ada ini. Dengan lembaga demokrasi, partai politik, apalagi. Ya, seperti dikatakan teman-teman, kok sampai sekarang di partai politik tidak ada, ya? Ya, masih wait and see. Ya, mestinya ya kita nih sama-sama satu channel frekuensi lah, saling bersinergi. Tapi partai politik kok sepertinya diam-diam saja. Ya, diamnya partai politik itu, lembaga demokrasi, mari kita isilah dengan acara seperti Zoom seperti ini. Saya nggak pernah bosan, ya, yang selama bicara soal kepentingan publik, kepentingan bangsa, ya, membangun literasi politik, ya. Kapan lagi kita, ya. Dan tidak semua juga akademisi yang senang dengan seperti ini. Banyak juga akademisi yang belelo gitu, ya. Akademisi pelat merah, ya. Ya, kalau saya ini mau dipecat, dimecat, silahkan kapan saya mau dipecat, mau diberhentikan kapan, saya siap. Ya, ya, selama apa yang kita bicarakan memiliki argumentasi, memiliki nalar akademik, ya, memiliki satu fatsun intelektual, jadi nggak perlu kita takut. Nggak ada yang perlu kita takuti di negeri ini, ya. Oke. Ya, jadi Cak Selamat, saya
dan teman-teman dukung habis channel YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data ini. Luar biasa. Dan saya wajibkan kepada mahasiswa untuk menambah poin kalian, nilai ujian akhir semester, silahkan tonton channel Pusat Oh, Analisa. provokator. Tadi disinggung oleh Bang Faisal sekam ya. Ini benar, saya suruh mahasiswa. Sebagai bukti bahwa Anda menonton, tolong di screenshot dan kirim ke Bapak. Ya, karena Transfer menurut energi. saya, ini sebuah pembelajaran. Ini sebuah satu strategi membangun kritisisme. Karena saya maaf ya, nyuwun sewu ya. Kampus bagi saya sekarang ini sudah mati suri. Sekedar Cukup, dokter. peternakan manusia dan pabrik ijazah massal.